Aku dulu berpikir bahwa menjadi cantik berarti aku bisa menjalani hidup dengan mudah dan selalu mendapatkan apapun yang aku mau. Ya, aku tahu ini kedengarannya bodoh, tapi di masa SMA, kehidupan jadi jauh lebih mudah karena kecantikanku. Yang diperlukan hanyalah kedipan bulu mataku dan para kutu buku akan mengerjakan PR-ku untukku. Dan para cewek mengundangku ke pesta mereka karena mereka tahu kalau aku datang berarti para cowok imut juga akan ikut. Senang rasanya mendapat perhatian dari cowok lain, tapi aku hanya tertarik pada pacarku, Logan. Dia seorang kakak kelas dan dia sempurna. Dia sangat tampan dan super pintar dan ahli olahraga. Ada satu masalah kecil, aku payah dalam belajar. Itu sangat membosankan. Tapi sejujurnya, itu tidak masalah. Karena aku cantik dan apa kalian tahu? Jadi cantik saja sudah cukup. Selain itu, aku memang memiliki satu passion. Aku suka menyanyi dan mengaransemen musik. Aku tidak mempublikasikannya atau apapun, tapi aku tidak akan berbohong, laguku cukup menarik. Kami menjalani musim panas yang panjang bersama sebelum Logan berangkat kuliah. Jadi, aku memutuskan untuk mengejutkannya dengan lagu cinta yang aku tulis untuknya. Aku muncul di rumahnya dengan gitar. Aku siap untuk memainkan lagu ciptaanku untuknya, tapi sebelum aku memulai, dia berkata, "Ailey, aku ingin putus." Apa? Kenapa? Aku tergagap. Aku bertemu orang lain. Dia tidak secantik kamu, tapi dia lebih pintar. Kami akan belajar di Stanford bersama. Jujur saja, tempat seperti itu berada di luar jangkauanmu. Aku tidak percaya dengan apa yang baru saja aku dengar. Aku meraih lengannya dan memintanya untuk memberi kesempatan lagi pada cinta kami berdua. Tapi dia pergi begitu saja. Selama beberapa hari berikutnya, aku terus menelpon dan mengirim pesan kepadanya. Tapi dia benar-benar mengabaikanku. Merasa putus asa, aku mencari info pacarnya di media sosial dan menemukan namanya Jolie. Dan dia adalah salah satu siswa berprestasi di SMA lain di kotaku. Dan OMG, bagaimana dia bisa jatuh cinta dengan cewek jelek seperti itu? Oh, ternyata Logan lebih suka cewek yang cerdas ya. Jadi, jika aku masuk perguruan tinggi ini, maka dia akan menerimaku kembali kan? Maksudku, pasti dia akan memilih cewek yang pintar dan cantik daripada cewek yang pintar tapi jelek. Oke, baiklah. Aku akan belajar keras untuk tahun terakhirku untuk masuk ke Stanford. Astaga, belajar ternyata jauh lebih sulit dari yang kuperkirakan. Dan apalagi jika aku harus mengejar banyak hal. Kenapa juga Logan harus belajar ekonomi? Semua angka dan grafik membuatku merasa sangat pusing. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Semuanya baru bagiku. Jadi aku harus meminta beberapa fans kutu bukuku untuk membantuku. Awalnya, mereka justru menertawakanku karena mereka mengira aku sedang bercanda. Namun ketika mereka sadar aku sedang sangat serius, mereka memberiku beberapa buku dan mencoba menjelaskan banyak hal padaku. Aku bahkan menghabiskan waktu istirahatku di perpustakaan. Mengapa di sana seperti labirin? Aku bersumpah aku tersesat dan tidak bisa menemukan jalan keluar setidaknya selama 1 jam. Suatu kali, aku bahkan tertidur di perpustakaan dan beberapa cowok menganggap mengambil foto itu lucu. Dan beberapa hari setelah itu, semua orang di sekolah menyebarkan fotoku yang sedang ngiler di tumpukan buku. Namun, meski mengalami kesulitan, aku tidak bisa menyerah. Aku bahkan menempelkan foto Logan ke dinding kamarku untuk mengingatkanku akan tujuanku. Aku berhenti berkumpul dengan teman-temanku dan tidak lagi pergi ke pesta, dan aku bahkan melewatkan pesta prom untuk belajar. Tak perlu dikatakan lagi, teman-temanku benar-benar mengira aku gila atau semacamnya. Bahkan ibuku sangat khawatir hingga dia ingin membawaku ke rumah sakit untuk diperiksa secara total. Ya Tuhan, betapa konyolnya. Berhenti bereaksi berlebihan pada orang. Pernahkah kalian melihat cewek cantik pekerja keras sebelumnya? Dan kemudian sesuatu yang gila terjadi. Aku menerima surat dari Stanford dan OMG, coba tebak, aku berhasil masuk. Aku tidak percaya, begitu pula keluarga dan teman-temanku. Semua orang sangat kaget dan turut bahagia untukku. Sejujurnya, menyerah pada musik dan itu sangat disayangkan. Tetapi mempelajari musik tidak akan membantuku mendapatkan Logan kembali. Dan ini akan membantuku. Tadinya aku akan kuliah di perguruan tinggi yang sama dengannya, mempelajari mata kuliah yang sama, meski terlambat 1 tahun. Apa yang mungkin salah? Jadi, aku pindah ke perguruan tinggi dan bertemu teman sekamar paling culun yang pernah ada. Dia benar-benar menempelkan persamaan matematika ke dinding. Cewek yang aneh. Terlebih lagi, belajar di sini bahkan lebih membosankan dibanding di SMA. Jauh lebih parah. Suatu saat kelas makroekonomi, ya,
Kedengarannya membosankan. Aku memasang earbud dan memikirkan lirik lagu ketika seseorang mengutuk mejaku. Beraninya mereka mengganggu alur kreatifku. Jadi aku berseru, "Sebentar, aku sedang menulis." Sementara mataku masih tertuju pada buku catatanku. Lalu aku mendongak dan melihat Profesor Bentley berdiri di sana. Dia merampas buku catatanku, melihat lirikku lalu menyuruhku, "Keluar sekarang juga dan jangan pernah kembali lagi." Ya terserahlah, lagi pula aku juga sangat muak dengan mata kuliah yang membuatku mengantuk ini. Sungguh, melihat cat mengering akan lebih menyenangkan. Aku bergegas keluar dari sana, mengomel pada diriku sendiri tentang betapa aku membenci kelasnya yang timpang. Ketika aku berbelok di tikungan dan melihat Logan berpegangan tangan dengan pacarnya yang jelek. Kenapa sekarang? Logan menatapku seolah dia melihat hantu, lalu bertanya, "Ailey, apa yang kamu lakukan di sini?" Aku memaksakan senyum padanya, tapi sebelum aku bisa mengatakan apapun, pacarnya berbicara, "Oh, kamu Ailey, stalker terkenal pacarku? Coba ketebak, Profesor Bentley mengusirmu. Pastinya karena dia alergi terhadap cewek bodoh." Lalu dia menyeret Logan pergi. Beraninya dia mengejekku. Aku terlalu cantik untuk diajak berbicara seperti itu oleh orang seperti dia. Aku akan menunjukkan padanya. Aku akan segera memenangkan kembali cowokku itu. Aku kembali ke kamarku dan membuat daftar beberapa ide. Aku bisa membelikannya hadiah? No, itu terlalu jelas. Atau aku bisa menandainya di foto kami bersama? No, terlalu putus asa. Aku tahu, aku harus tetap berpegang pada keahlianku. Dalam kasusku, itu adalah musik. Lagi pula, betapa romantisnya aku menyanyikan lagu cinta untuknya. Dia tidak akan bisa menolak. Beberapa hari kemudian, aku membawa gitarku ke halaman. Kerumunan mulai berkumpul di sekelilingku. Jadi aku berkata, "Aku menulis lagu ini untuk mantanku, Logan. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku sangat mencintaimu. Maukah kamu menjadi pacarku lagi?" Semua orang di sekitarku bersorak, dan itu membuatku semakin bersemangat, dan aku mulai bernyanyi. Setelah aku menyelesaikan laguku, Logan dan Jolie muncul. Dia terlihat canggung, dan dia terlihat sangat marah hingga aku mengira uap akan keluar dari telinganya. Terserahlah, aku tidak peduli padanya. Aku berjalan ke arah mereka, lalu menyentuh baunya. "Sayang, aku bekerja keras untuk bisa masuk perguruan tinggi yang sama denganmu. Sekarang, maukah kamu kembali padaku?" Kemudian aku kaget, dia dengan marah berkata, "Ailey, tolong berhenti, kita sudah selesai. Kamu gila, semua ini gila. Sekarang, tolong tinggalkan aku sendiri." Aku berdiri di sana dengan terkesima saat dia meraih tangan Jolie dan mereka pergi. Aku bisa mendengar orang banyak berbisik tentangku. Aku merasa duniaku seperti runtuh. Aku sedang murung di tempat tidur sambil melamun tentang hari-hari bahagia bersama Logan ketika teman sekamarku melemparkan ponselnya ke tempat tidurku dan berkata, "Kamu mungkin ingin melihat ini." Aku melihatnya. "Apa? Itu aku." Seseorang telah merekam upaya romantisku yang gagal dan sekarang aku menjadi viral. Namun sebagian besar komentarnya sangat mendukung, mengatakan bahwa aku memiliki suara yang luar biasa. Setelah itu, semua orang di kampus mengetahui namaku. Oke, jadi semua perhatiannya terasa menyenangkan. Karena banyaknya permintaan, aku akhirnya merilis laguku. Bahkan OSIS kampus mengundangku untuk ikut tampil di perayaan sekolah. Kehidupan kampusku menjadi lebih baik karena aku melakukan apa yang aku sukai dan aku mendapat teman baru. Tapi aku merasa jauh dari gembira karena aku membenci kelasku dan aku masih belum memenangkan Logan kembali. Suatu malam, ketika aku sedang berbaring di sofa dan memikirkan tentang Logan, sebuah pesan masuk dari nomor yang aneh. Mereka menyuruhku bergegas ke halaman asrama karena ada yang tidak beres dengan Logan. Ada banyak orang berkumpul di sana. Oh tidak, ini pasti serius. Dengan panik, aku menerobosnya dan saat itulah aku melihat Logan berdiri di sana dengan punggung menghadapku, di tengah-tengah bentuk hati lilin. Dia pasti mengirimku pesan itu. Dengan gemetar, aku berjalan ke arahnya dan kemudian dengan lembut memanggil namanya. Dia berbalik, berlutut, tetapi wajahnya masih menempel di tanah. Kemudian aku terkejut. Dia berkata, "Aku sangat mencintaimu dan ingin menjadi bagian dari hidupmu. Maukah kamu menikah denganku, Jolie?" Oh, tunggu, apa? Jolie? Aku berteriak. Dia menatapku dan dengan keras berkata, "Ailey, apa yang kamu lakukan di sini?" "Hah? Apa yang sedang terjadi?" Aku menoleh ke belakang dan saat itulah aku melihat beberapa teman mereka berdiri di belakangku dengan beberapa foto mesra Logan dan Jolie serta spanduk bertuliskan, "Maukah kamu menikah denganku, Jolie?" Oke, jadi ini jelas bukan untukku. Tiba-tiba Jolie muncul dan dengan suara mengejek berkata,
Pertama, kamu menguntit pacarku dan sekarang kamu merusak lamaran kami. Sudahlah, dia tidak menginginkanmu. Sebelum aku dapat mengatakan apapun, Logan berteriak padaku. Oh, Ellie, tolong hentikan. Aku mohon, berhentilah terobsesi. Itu membuatku muak. Aku tidak mencintaimu lagi dan aku tidak akan pernah menginginkanmu kembali. Aku berdiri di sana dengan sangat malu. Aku mendengar orang banyak mengejekku dan mengambil foto. Aku segera lari dengan air mata mengalir di wajahku. Aku dengan marah memutar kembali nomor telepon yang mengirimku pesan, tapi aku sudah diblokir. Ini pasti merupakan gagasan seseorang tentang lelucon yang tidak masuk akal. Seminggu kemudian, teleponku berbunyi. Apa? Ternyata dari Logan. Aku segera membuka pesan. Hai Ali, ternyata aku mengetahui bahwa Jolie mengirimmu pesan itu untuk bertemu di halaman. Temanku membocorkan lamaran itu padanya sehingga dia membuat lelucon itu untuk mempermalukanmu. Hal-hal yang kamu lakukan membuatnya merasa sangat tidak aman. Dan meskipun perbuatannya salah, kamu sendiri yang menyebabkan semua ini. Silakan maju terus dan temukan kebahagiaan. Karena ini bukan dirimu yang sebenarnya. Tindakanmu telah membuatmu terlihat jelek. Dan kamu kehilangan dirimu sendiri. Aku menangis karena aku tahu dia benar. Aku menyerah pada passionku dan melamar ke jurusan yang tidak aku minati. Dan semua ini demi cowok yang masih belum memilihku. Sekarang, saatnya untuk menyerah pada Logan dan perguruan tinggi ini. Bagaimanapun juga, keduanya tidak tepat untukku. Aku mungkin cantik, tapi penampilan saja tidak bisa membuat seseorang jatuh cinta. Ada yang lebih dari itu. Untuk saat ini, aku sudah pindah kembali ke rumah, tapi aku akan mencurahkan hati dan jiwaku ke dalam musik, lalu mendaftar ke sekolah musik jurusan komposer, karena akhirnya aku sadar bahwa bukan Logan yang akan membuatku bahagia, passionku yang bisa membuatku bahagia.